Halo guys, aku Nabila Hanan Febrianti, nomor NPM 22403011150, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Di podcast pertamaku ini, aku mengangkat topik short story about the struggle of Arya Duta. Cerita pendek tentang perjalanan Arya Duta. Oke, kita sambut bintang tamu kita yang sangat luar biasa, Arya Duta. Halo. Selamat malam Pak. Ya, Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang silahkan perkenalkan diri. Ya, nama saya Arya Duta. Saya alumni mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Habis wisuda kemarin. Ini saya merintis usaha saya angkringan ini udah dari awal kuliah. Dari awal kuliah semester 2 itu sudah saya rintis dan sampai sekarang hampir berjalan mau 5 tahun. Perjalanan itu emang sangat-sangat berkesan buat saya karena sambil saya kuliah bisa selesai tepat waktu 4 tahun. Alhamdulillah juga kumlot dan usaha juga jalan, dan di situ juga tantangan hidup saya juga sangat-sangat banyak. Oke. Kalian penasaran dengan situasi kondisi angkringan Cuk sekarang ini? Yuk kita lihat. Malam ini di situasi di angkringan itu seperti ini, ramai lancar. Coba. Bisnis di bidang kuliner, sedangkan kakak ini saat itu mahasiswa hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang ya. Betul. Awal mulai itu dulu pertama kali masuk kuliah belum pikiran nih buat buka angkringan karena masih bingung kuliah daripada jagain sangu dari orang tua, terus teman-teman itu sering main terus habis itu awal mula main saya jamu, saya ladenin, saya sibuk pakai kopi lah atau mungkin indomie lah. Awal mula itu tercetusnya itu, lama kelamaan kok banyak nih teman-teman pada main, udah santai-santai, kayak ibaratnya itu udah kayak rumah sendiri, tongkrongannya rumah sendiri. Terus di situ mulailah tercetus kalau bisa kon bayar lah, masuk aku nyuguhin terus ya boros ki, lainnya dia kopi-kopi atau dan lain-lain. Nah, itu pun banyak ya Kak? Banyak yang datang ke rumah Kakak? Oh banyak. Banyak. Teman-teman banyak. Dan terus itu muncul ide bisnis. Jualan, iya. Nah, awal mulai itu jualan terus saya patok harga, teman-teman ada yang setuju ada yang enggak. Kalau yang setuju itu berarti mendukung, datang lagi sama temennya. Kalau yang enggak setuju ya mungkin jarang lah sana main. Terus dari situlah mulai saya suruh bayar, saya apa namanya itu konsep angkringan. Dari situ terus lama kelamaan teman saya yang pertama kali datang itu bawa teman lagi. Temennya yang bawa temen lagi itu bawa temen lagi. Istilah Jawanya itu getok tular. Itu getok tular. Dari situ lama kelamaan ramai sampai sekarang berkembang. Terus
nih untuk soal nama angkringan cuk. Itu gimana itu? Filosofi, apa ada filosofi di balik nama itu yang membuat kakak menamai angkringan kakak ini angkringan cuk? Angkringan cuk itu dulu yang nyetusin itu ada orang itu termasuk sahabat saya sendiri yang ikut merintis. Oh, oke. Itu awalnya itu karena kenapa dinamain angkringan cuk. Angkringan cuk itu cuknya itu cokro, artinya jalan depan rumah saya. Oh. Jalan cokro. Jalan cokro. Kenapa namanya angkringan cuk? Itu angkringan Depan rumah gitu iya, ya. cokro, angkringan cokro. Cokro itu jalan depan rumah. Memang depan. Oh. Makanya saya identiknya angkringan cuk, bukan angkringan cuk yang Panggilan gitu ya, enggak, panggilan enggak. ala-ala Iya. Surabaya gitu ya. Betul, enggak, Oh. tapi ada maknanya. Pasti banyak nih orang yang taunya tuh cok itu panggilan gitu ya, angkringan cok. Iya. Ternyata angkringan cokro gitu ya. Nah, Oh. tapi di situ ada seninya juga. Di mana cok? Ini di yang angkringan cok. Kok malah cok? Gas kowe ora jenenge ki angkringan cok. Loh, itu kowe. Nah, seperti itu. Ada seninya. Iya, iya. Jadi nama itu ada kayak ngegas sedikit tapi ada seninya juga. Oh iya iya iya. Di balik itu ada filosofi. Ternyata coknya ini jalan cokro. Oke, sampai di sini. By the way, kakak itu kan mahasiswa ya waktu itu. Iya. Semester berapa kak? Pertama Waktu kali buka Iya. semester 2. Semester 2. Wow. Lagi sibuk-sibuknya ya Oh kak? iya, sangat. Terus gimana sih kakak bagi Membagi. waktu, manage waktu biar kuliah sama kerja ini balance? Itu Apakah kakak mengorbankan salah satu atau kakak mampu untuk menyetarakan keduanya? itu kan termasuk pengalaman buat saya. Belum pernah saya ngalamin kuliah sambil Iya. kerja. Itu sangat-sangat berat. Tapi semua itu kembali lagi ke diri sendiri. Kita kalau ada niatan, ada ketekunan, keikhlasan melakukan suatu hal itu pasti ada jalan. Ya. Karena di balik kita perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Proses itu nggak akan mengkhianati hasil yang sesungguhnya. Jadi awal mula saya kuliah sambil kerja bisnis usaha angkringan itu ya memang berat membagi antara waktu kuliah sama waktu angkringan. Tapi beratnya itu menjadi gimana ya? Rasanya itu wah masih muda kok hal kayak gini kok sulit, karena saya melihatnya gimana ya? Nilainya tuh masih muda tapi kok menyerah dengan keadaan itu sangat-sangat enggak. Mumpung masih muda, Iya. semua hal harus kita coba ya. Seberat apapun itu harus coba. Kalau nggak dicoba maka nggak akan tahu pengalaman hidup yang sesungguhnya. Oke, ini pertanyaan yang menurut saya sangat ingin mendengar argumen dari kakak ini. Seberapa pentingnya berwirausaha untuk para mahasiswa? Sangat penting. Sangat penting. Karena sekarang itu kita nggak gimana ya, mental kalau yang benar itu anak muda itu harus berkarya. Ya. Karena usaha itu memunculkan ide-ide atau karya-karya kreatif dari anak muda saat ini lah. Makanya kalau saya sendiri, saya itu sangat menyarankan anak-anak muda sekarang itu ya emang usaha, karena biar mereka itu mentalnya itu mental kuat lah, nggak ikut maksudnya nggak selalu ikut orang melulu, harus berkembang, harus inovatif, harus mandiri, gimana cara menyelesaikan masalah di usahanya dia sendiri. Berarti Dan jalan ya emang enak. ada pesan untuk para mahasiswa agar mereka mampu berkarya, mampu membangun usaha sejak dini. Apakah ada pesan untuk para mahasiswa? Mahasiswa itu kan penerus bangsa, Ya. otomatis harus semua itu harus tahu, harus bisa membangun karakter diri sendiri maupun apalagi mahasiswa berkarakter itu biasanya inteleknya lebih tinggi daripada orang yang enggak maksudnya belum berpendidikan. Nah itu kan lebih ke
lebih enak lah mikirnya tuh, karena mahasiswa itu teman banyak, sosial dapat, ilmu luar juga dapat, apalagi biasa dengan usaha, relasi juga dapat, semuanya di dalam mahasiswa itu sangat-sangat energi. Mahasiswa itu energinya kuat, harusnya berkembang, nggak malah stuck di situ. Karena anak muda sih, kalau anak muda harus berkembang, nggak boleh stuck. Kan kebanyakan anak muda sekarang kebanyakan kebanyakan malas-malasan, kebanyakan nggak maksudnya nggak berkembang karena lingkungan juga. Mentalnya kan nanti takutnya stuck di situ, kan nggak berkembang kalau masuk dunia kerja. Sebenarnya apa sih motivasi kakak? Apa kakak itu pernah kalau misalnya sepi nih, kak kepikiran atau apa yang mendorong kakak untuk terus maju hingga usaha itu tuh sukses sampai sekarang? Pertama mungkin karena keadaan juga, terus kedua memang Saya atas pasang surut gak sih kak? percaya, Iya. itu sangat percaya saya, karena gimana ya, saya itu menjalani hidup tuh nggak muluk-muluk, yang penting apa yang di depan saya itu saya kerjakan, maupun ada yang mengalami atau enggak itu saya kerjakan dengan tulus ikhlas, karena ketulusan keikhlasan itu akan berdampak bagi kita sendiri, terutama pelaku usaha, dan usaha pun akan berjalan kalau kita itu menabur kebaikan. Kita sedekah pun itu nggak akan mengurangi kita rezeki kita, malah menambah. Itu kuncinya. Jadi usaha nggak melulu tentang dunia, tapi tentang akhirat juga. Ya, usaha itu kenapa bisa bertahan, kenapa bisa laris terus, karena itu ada nilai-nilai sedekah yang mungkin orang tidak ketahui, dan kejujuran yang mungkin saya lakuin pengunjung atau customer itu mungkin nilai plus dari saya sama yang Jadi kesimpulannya di sini seorang mahasiswa dia harus mampu bisa berkarya, harus bisa manage waktu agar waktu kita di saat usia muda tidak sia-sia. Iya, jelas sekali. Nggak melulu soal tentang cinta dan lain-lain. Iya. Itu nanti akan mengikuti lah, karena kehidupan yang sesungguhnya itu memang mandiri. Ya. Seperti itu. Oke kak, sebelumnya banyak saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kakak di podcast saya pertama kali ini. Ya, terima kasih atas bantuan kakak. Saya juga terima kasih sudah diundang ini jadi narasumber pengusaha muda yang mungkin saya masih perlu banyak belajar. Ya. Jadi tidak sempurna saya benar semua, tapi saya juga manusia banyak belajar lagi. Seperti Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat ya kak untuk Baik. kakak dan juga usaha kakak. dan Melalui mungkin jendela penonton ini. anak muda di sana biar tambah semangat usaha juga. Siap. Jadi usaha itu nggak harus melulu tentang investasi atau enggak, yang sederhana saja mungkin bisa jadi uang kalau kita lakukan. Seperti itu. Baik. Sampai jumpa kak. Oh, iya. Salam penutup. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.